Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Rahmia Mulia Fitri dari SMA 5 Bangko Pusako, Rokan Hilir, Riau. Nah, pada pagi hari ini Ibu akan bahas mengenai program linear. Nah, sebelum itu, bagaimana keadaan Ananda sekalian? Semoga Allah selalu berikan kesehatan kepada kita semua dan perlindungan dimanapun kita berada. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita lanjut ya ke materi selanjutnya. Pada hari ini kita akan bahas mengenai program linear. Sebelum itu, Anandaku sudah harus bisa menyelesaikan sistem pertidaksamaan linear dengan beberapa kendala. Nah, sistem pertidaksamaan linear itu dibentuk dari pertidaksamaan linear. Di video pembelajaran sebelumnya, Ibu sudah bahas mengenai bagaimana cara menyelesaikan sistem pertidaksamaan linear dengan beberapa kendala. Nah, selanjutnya, cara penyelesaiannya dibagi menjadi 3, metode garis lidik, metode titik sudut, serta metode titik lainnya untuk menentukan hasil optimal, maksimum, dan minimum suatu masalah. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu pertama, mampu menjelaskan pengertian program linear 2 variabel, lalu menjelaskan nilai optimum fungsi objektif, dan menjelaskan penerapan program linear 2 variabel dalam menyelesaikan masalah, serta memecahkan masalah yang berkaitan dengan program linear 2 variabel dan menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan program linear 2 variabel. Sebelum kita masuki ke materi selanjutnya, kita bahas dulu dasarnya yaitu model matematika. Nah, bagaimana cara membuat model matematika dari permasalahan kehidupan sehari-hari. Nah, biasanya kan diberikan sebuah soal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, Ananda harus mampu mengkonstruksikannya ke dalam model matematika sehingga bisa diselesaikan dalam persoalan sistem pertidaksamaan linear 2 variabel sehingga Anandaku semua bisa menyelesaikan atau menentukan nilai optimum suatu permasalahan. Dengan itu kita bahas dulu ya model matematikanya. Nah, definisi model matematika yaitu rumusan masalah yang dinyatakan dalam bentuk hubungan matematika. Nah, langkah-langkah dalam menyusun model matematika terbagi menjadi pertama, tetapkan besaran masalah yang ada dalam soal sebagai variabel-variabel dinyatakan dalam huruf-huruf. Jadi bisa X, Y, A, B, C, terserah. Pokoknya dalam huruf. Nah, dan yang kedua, rumuskan hubungan atau ekspresi matematika sesuai dengan keterangan atau ketentuan yang ada dalam soal. Nah, ini soalnya ya. Agus membeli 6 buku gambar serta 8 pulpen di toko buku dengan harga 20.200. Sedangkan Ani membeli sebuah buku gambar dan 1 buah pulpen dengan harga 2.800. Berarti Anandaku, soal ini masih dalam soal persamaan linear. Kenapa? Karena harganya jelas ya. Harga sekian kayak gitu. Tidak ada pernyataan lebih dari, tidak lebih, kurang dari, atau kurang lebih. Tidak ada pernyataan seperti itu. Berarti ini masih persamaan. Oke, bagaimana model matematikanya? Nah, Anandaku sekalian, coba Anandaku buka buku, buka pena. Setelah itu coba kerjakan. Bagaimana sih bentuk model matematikanya di dalam yang sudah dikonstruksikan atau ekspresikan ke dalam matematika dalam bentuk huruf-huruf tadi ya, X dan Y-nya. Coba, silakan Ibu tunggu dulu ya. Oke Ananda semua. Nah, kita coba ya apakah sama yang Ananda kerjakan dengan yang ada di video ini. Nah, yang pertama Ananda lakukan adalah tetapkan dulu besaran masalahnya. Siapa yang Ananda nyatakan sebagai X dan siapa yang Ananda nyatakan sebagai Y. Nah, kalau di soal Ibu, di jawaban Ibu buat harga sebuah buku gambar itu sebagai X rupiah
dan harga sebuah pulpen sebagai Y rupiah. Dan yang kedua, ekspresikan ke dalam matematika. Berdasarkan keterangan di atas, diperoleh hubungannya sebagai berikut. Nah, karena dia 6 buku gambar, berarti 6X. Tambah 8Y karena 8 pulpen, harganya 20.200. Dan yang kedua, X tambah Y, harganya 2.800. Nah, begitulah cara membuat model matematika dari suatu permasalahan. Ini masih persamaan linear dua variabel ya, masih bentuk persamaan. Dengan demikian, model matematikanya dapat ditulis sebagai berikut. Nah, mudah kan? Sekarang kita lanjut ke pertidaksamaannya. Nah, ini ada diberikan soal. Kita baca dulu ya. Sebuah pesawat terbang mempunyai tempat duduk tidak lebih dari 300 kursi. Nah, kalau soalnya sudah pernyataan tidak lebih, kurang dari, nah itu berarti sudah pernyataan pertidaksamaan. Berarti tandanya bukan sama dengan lagi. Bisa lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, atau lebih dari, atau kurang dari. Nah, kita ulangi lagi ya. Sebuah pesawat terbang mempunyai tempat duduk tidak lebih dari 300. Artinya apa? Tempat duduk tersebut hanya boleh 300 atau kurang dari 300. Berarti nggak boleh 301 kan? Berarti kalau seperti itu tandanya apa? Yaps, benar sekali. Tandanya kurang dari sama dengan. Nah, terdiri atas kelas ekonomi dan VIP. Nah, dari situ saja sudah bisa kita baca. Berarti ekonomi. Nah, jadi berarti Anandaku sudah tentukan batasnya X sebagai kelas ekonomi dan VIP sebagai Y ya. Nah, kita lanjutkan. Penumpang kelas ekonomi boleh membawa bagasi 3 kilo dan kelas VIP boleh membawa bagasi 5 kilo. Sedangkan pesawat hanya mampu membawa bagasi 1.200 kilo. Artinya apa? Hanya mampu. Berarti hanya boleh 1.200, tidak boleh 1.201. Nah, berarti kalau seperti itu, pernyataannya adalah kurang dari sama dengan. Lanjut. Tiket kelas ekonomi memberi laba 100.000 rupiah dan kelas VIP 200.000 rupiah. Nah, dari soal tersebut, nilai optimumnya atau batas fungsi objektifnya adalah tiket kelas ekonomi 100.000 dan kelas VIP 200.000. Itu sebagai fungsi objektifnya. Oke, kita coba ya bagaimana dalam matematikanya. Atau sebelum itu Anandaku bisa coba sendiri, seperti yang Ibu sudah jelaskan. Silakan mencoba. Nah, bagaimana? Bisakah? Ibu yakin pasti bisa. Kita coba ya. Apakah sama jawaban Ananda dengan jawaban yang Ibu berikan? Nah, pertanyaannya berapakah laba maksimum dari penjualan tiket pesawat tersebut? Oke. Nah, pertama Ananda tentukan dulu tadi ya, yang X yang mana, yang Y mana. Nah, kalau di sini sudah dibuat pakai tabel. X itu untuk kelas ekonomi dan kelas VIP sebagai Y. Tempat duduknya, karena dia bilang tempat duduk tidak lebih dari 300 kursi, artinya kan belum jelas berapa kelas ekonomi banyak tempat duduknya, berapa kelas VIP banyak tempat duduknya, kan nggak tahu kita. Berarti kita buatnya X dan Y 300 ya. Terus yang kedua bagasi. Kalau bagasinya tadi sudah dijelaskan. Penumpang pertama itu 3X dan kelas VIP 5Y ya. Penumpang kelas ekonomi 3X dan penumpang kelas VIP 5Y dan jumlahnya 1.200. Nah, kalau sudah pakai tabel bisa kita buat
bisa kita buat ke dalam bentuk ekspresi matematikanya. Nah, seperti ini jadinya. X tambah Y kurang dari sama dengan 300. Kenapa kurang dari? Karena tadi pernyataannya tidak lebih dari 300. Artinya tidak boleh bernilai 301. Berarti bolehnya hanya 300 dan di bawah 300. Makanya pernyataannya kurang dari sama dengan. Yang kedua, 3X tambah 5Y kurang dari sama dengan 1200. Sama seperti yang Ibu jelaskan di yang pertama ya. Nah, kenapa ada tambahan X lebih dari sama dengan 0, Bu? Nah, logikanya saja, apakah ada harga itu bernilai negatif? Tidak ya, makanya kita buat tambah lagi ekspresi matematikanya. X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Inilah model matematika dari persoalan tersebut. Kita cuma sampai model aja ya. Nanti kita baru lanjut ke bagaimana cara menentukan nilai optimumnya. Untuk video ini kita tentukan model matematika saja dulu. Nah, itu kita tulis sebagai pertidaksamaan 1, pertidaksamaan 2, pertidaksamaan 3, dan pertidaksamaan 4. Itu saja penjelasan mengenai program linear dalam menentukan model matematika suatu persoalan. Nah, diberikan soal sebagai berikut. Nah, silakan Ananda semua selamat mengerjakan, dan jika ada yang ditanyakan, silakan bertanya di kolom komentar. Terima kasih. Itu saja penjelasan kita pada pagi hari ini. Nah, terima kasih telah mendengarkan dengan seksama dari awal sampai akhir. Tindakan itu lebih meyakinkan loh daripada perkataan. Maksudnya adalah lebih baik mengerjakan daripada hanya berbicara. Sampai di sini pembelajaran kita. Semoga dapat dipahami ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.